Ya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang diungkapkan oleh referen Mazmur itu bisa menghubungkan makna dari bacaan Injil yang telah kita dengar dan kisah hidup dari Santo Irenaeus, uskup dan martir yang kita peringati pada hari ini. Irenaeus itu artinya pembawa damai. Dia berhasil mempertemukan gereja yang sedang bertikai karena ia punya naluri sebagai seorang pembawa damai. Kehebatan Irenaeus itu pada bagaimana dia memakai pengetahuan yang dia miliki untuk membela ajaran-ajaran yang benar dari gereja. Menjadi pribadi yang membela ajaran yang benar dari gereja itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu butuh orang yang betul-betul loyal dan total kepada Allah, loyal dan total kepada gereja. Tanpa itu orang tidak akan pernah menjadi pembela iman. Irenaeus memang membela iman Katolik dengan otaknya dan hatinya. Dan kita bisa membela iman dengan cara apa? Tentu cara terbaik untuk membela iman adalah membuktikan kalau kita betul-betul beriman. Orang beriman akan mengutamakan misa dan doa di atas apapun kesibukan dan pekerjaan. Orang yang imannya hanya tempel-tempel, dia bisa mengabaikan Tuhan, mengabaikan misa, mengabaikan doa demi mengejar pekerjaannya. Karena kalau dibuat pilihan atau kembali ke khotbah yang mungkin beberapa hari lalu saya khotbahkan, orang yang menempatkan kerajaan Allah sebagai harta istimewa, pasti hatinya akan selalu terpaut pada harta istimewa itu. Tapi kalau tidak, kalau dia terpaut pada pekerjaan dan pendapatan, maka dia tidak akan mengutamakan kerajaan Allah. Padahal mengutamakan kerajaan Allah itu punya efek yang sangat baik, punya banyak rahmat. Karena Yesus bilang apa? Siapapun yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadanya. Nah, kita dianugerahin kemampuan untuk berpikir, untuk berbicara. Itu untuk apa? Seringkali saya mengatakan, banyak orang yang pintar, hebat berbicara, hebat berpikir, tetapi apakah yang mereka ungkapkan itu bisa berpengaruh untuk orang? Kalau tidak dibarengi dengan kekuatan iman, kalau tidak dibarengi dengan kepercayaan bahwa Tuhan ikut berbicara dalam apa yang kita katakan, sehebat apapun pembicaraan kita tidak akan berguna untuk orang. Nah, Irenaeus yang membuat apa yang dia katakan, pikiran-pikiran dan nasihat-nasihatnya itu berguna untuk orang dan gereja, karena dia menjiwai itu dengan iman.
Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Bapak Ibu, banyak orang yang mengaku beriman tapi melupakan Tuhan. Dan orang yang melupakan Tuhan bisa hebat dan bisa spektakuler, tapi pada waktu tertentu bisa tiba-tiba henging. Kenapa? Dia tidak percaya pada Tuhan yang memberikan kemampuan. Sebaliknya, orang yang betul percaya kepada Tuhan walaupun dia tidak mampu, itu yang bisa memberikan kekuatan hebat. Nah, si kusta menunjukkan hal itu. Si kusta dalam pandangan dan budaya Yahudi harus diisolasi, tidak boleh bergaul dengannya, dia dikarantina dan dia dijauhkan dari pergaulan. Maka ketika orang mengalami sakit kusta, bukan hanya penderitaan fisik yang dia derita, tapi psikologis. Secara sosial dia diterlantarkan, tidak dianggap sebagai manusia berharga. Maka ini tentu sangat menyakitkan. Tapi dia punya modal iman, iman akan Yesus. Maka ketika Yesus turun dari gunung, dia langsung menjemput. Dan dia mengungkapkan apa? Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Modal iman. Dan karena dia tidak melupakan Tuhan atau mengingat Tuhan, Tuhan pun tidak mengingat dan Tuhan pun mengingat dan tidak melupakan dia. Tentu Yesus itu sudah punya gambaran tentang si kusta. Yesus sudah melihat hatinya yang tidak ada harapan lain dan tidak ada tumpuan lain kecuali kepada Yesus. Dan pengamatan itulah yang membuat Yesus itu dengan begitu mudah mengiyakan permintaannya. Dan kita menemukan setelah dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku, Yesus cuma mengulurkan tangan, menjamah dia dan berkata, ya, aku mau, jadilah engkau tahir. Sembuh. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, sebesar dan sehebat apapun persoalan dan penderitaan, pasti diselamatkan. Makanya Bapak Ibu, jangan meremehkan Tuhan, jangan meremehkan misa, jangan meremehkan doa. Seringkali saya mengatakan, saya kagum dengan orang rajin yang kerja sampai lembur, kerja sampai lupa ke gereja, kerja sampai lupa berdoa. Tapi jangan lupa, ada saat di mana Anda tak berdaya. Di situ akan Anda mengemis di hadapan Tuhan. Karena kita tidak akan selalu sehat, kita tidak akan selalu baik, kita tidak akan selalu bisa bekerja. Kalau Tuhan memberikan kita persoalan besar atau sakit atau bahkan mencabut nyawa, apa artinya kehebatan kita untuk bekerja? Inilah kadang-kadang orang tidak paham. Kalau hidup itu anugerah, maka dia selalu menikmati hidup seolah-olah bertemu Tuhan itu sampingan, padahal itu utama dan pertama. Apalagi kita ini 1 kali 24 jam kita dikasih waktu sama Tuhan. Tuhan minta berapa jam untuk kita bertemu dengan dia? Tapi kadang-kadang itu pun orang tidak rela. Orang lebih mengejar, memburu pekerjaannya. Seringkali saya dalam nada guyon mengatakan, untung ini Tuhan ini terlalu baik. Kalau Tuhan itu saya lihat umat yang bandel itu, disuruh ke gereja dia malah kerja. Kasih pingsan saja di situ. Ya, tapi kan Tuhan lain dia. Tapi saya rasa apa yang dikatakan oleh referen Mazmur, kalau kita betul orang percaya, perlu kita sadar. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Artinya kan bisu itu kalau tidak mengingat Tuhan. Dan memang Bapak Ibu, banyak sekali peristiwa dan pengalaman hidup yang kalau kita betul percaya kepada Tuhan dan tiba-tiba kita lupa atau berhenti berdoa atau misa, kita mengalami sebuah kehampaan atau ketidaktenangan, seperti ada yang belum plong begitu. Dan kenapa kita perlu mengingat Tuhan? Karena Tuhan itu tidak minta yang lebih dari kita. Tuhan tidak minta gaji kita, Tuhan tidak minta pendapatan kita, Tuhan tidak minta kekayaan kita. Tapi yang Tuhan minta itu apa? Jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan berterima kasih. Caranya tidak perlu bawa sesajen, tidak perlu bawa persembahan, tapi bawa dirimu kepada Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, inilah makna dari ketika Yesus mengatakan kepada si kusta, pergilah kepada imam, bawa persembahan, tunjukkan dirimu kepada mereka bahwa engkau sudah sembuh. Tidak perlu kau cerita ke orang. Artinya apa?
yang lebih penting bagi Tuhan itu kita datang mempersembahkan diri, menunjukkan diri kepada Tuhan, karena itulah cara kita bersyukur. Misalnya, kalau Tuhan sudah bantu kita kerja selama hari ini, bagaimana kita bersyukur? Ya datang misa sore itu syukur terbaik. Kalau orang betul berimannya, kemarin sudah tidak ada misa, mumpung hari ini ada, dia tampung itu rasa syukurnya kemarin. Tapi kadang-kadang orang tidak berpikir, kemarin sudah kerja full, hari ini lembur lagi, tidak datang lagi. Apakah artinya hidupmu ketika Tuhan menghentikan anugerahnya untuk kita? Jadi apa yang Tuhan tunjukkan kepada si kusta menjadi sebuah pembelajaran. Kalau beriman ya betul-betul beriman, jangan setengah-setengah, jangan sepotong-sepotong, jangan iman KTP. Betul, karena kita percaya Tuhan akan membuat hidup kita itu selalu berjalan dengan baik. Dan lagi-lagi jangan lupa menjadi pribadi bersyukur. Itulah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita ketika Dia meminta si kusta untuk tidak perlu bercerita kepada banyak orang tentang kesembuhan yang ia alami, tapi tunjukkan diri depan imam, bawa persembahan. Semoga Tuhan memberkati kita.